Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Ya, kita buka dulu satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pada pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Dengan perikop tertulis perumpamaan tentang talenta. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita boleh membacakannya secara bergantian, secara dengan berdiri. Ayat yang ganjil, ayat yang genap akan saya baca. Yang ganjil Bapak Ibu sampai nanti ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Saya mulai terlebih dahulu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Kita bersama 30. "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap ratap dan kertak gigi." Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat kasih oleh Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Ya, perkenalkan, ya saya Pendeta Jupiter ya, melayani gereja kita yang ada di Sugiwaras. Ya, saya baru berapa bulan di Sugiwaras. Saya orang lama di Palembang ini. Saya orang Megaralam Bapak Ibu. Baru melayani ya di gereja kita di Sugiwaras. Ini pertama kali saya beribadah minggu
dan menyampaikan firman di gereja ini. Tadi disuruh Pak Pendeta berdiri, saya nggak berdiri karena saya pernah beribadah di dalam PHT, maksudnya pertemuan hamba Tuhan di gereja ini ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada hamba Tuhan dan majelis yang memberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, boleh ditampilkan ini kita, slide kita. Ada? Ya, nah Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini tadi ya, saya mengulang ya, salam, ini keluarga kami Bapak Ibu ya. Ya, ketika saya membaca nats ini Bapak Ibu, yang diberikan teks dari almanak gereja kita, GMI, untuk kita sampaikan, saya teringat dengan sebuah cerita, kesaksian dari seorang anak muda. Anak muda ini dia bekerja di sebuah toko yang menjual beras, minyak, rokok, gula, tepung, dan lain-lain. Anak muda ini sangat rajin. Dia bekerja dengan baik. Pagi hari sebelum toko dibuka, dia sudah di depan, udah menunggu, udah standby di luar, masih ditutup. Ya, tapi anak muda ini begitu rajinnya. Ya, awalnya gaji anak muda ini sama seperti karyawan yang lain, sama. Ya, tapi tahun demi tahun gajinya naik karena kerajinannya. Ya, begitu dia bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, yang menarik di sini cerita ini Bapak Ibu, anak muda ini kesaksian. Ya, selain dia membantu bosnya ini membuka toko, dia juga di waktu-waktu luangnya, sore hari, malam hari, atau hari libur, dia sering membantu keluarga ini. Ya, walaupun toko tutup, karena dia seorang perantauan, ya, dia nggak kemana-mana, dia sering tetap datang, membereskan, merapikan, ya, toko, membersihkan, sehingga bosnya ini sangat menyukai anak muda ini. Akhirnya Bapak Ibu, anak muda ini kesaksian seperti ini. Awalnya anak muda ini bekerja untuk hidup, mendapat gaji untuk upah. Tapi kemudian anak muda ini mendapat suatu hal yang tidak ia duga. Dia diangkat menjadi anak angkat dari bos ini. Ya, nggak dia duga, nggak dia sangka Bapak Ibu. Dari mencari uang untuk hidup, anak muda ini bekerja. Akhirnya dia diangkat menjadi keluarga. Dahulu hubungan mereka antara bos dengan karyawan, sekarang hubungan mereka memiliki hubungan keluarga, walaupun cuma anak angkat. Nah Bapak Ibu, saya membaca nats ini hampir serupa. Saya menemukan kesamaannya, di mana ada seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada para hamba-hambanya ini. Ya, ada yang dikasih 5, ada dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Lalu di dalam perumpamaan ini dikatakan tuan ini pergi, ya, untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, menarik dalam kisah ini Bapak Ibu, setelah tuan ini pergi, ya, yang menjalankan, yang menerima 5 talenta, menjalankan 5 talentanya. Singkat cerita menghasilkan 5 talenta. Ya. Dan yang diberikan 2 talenta menghasilkan 2 talenta juga. Tapi yang 1 talenta Bapak Ibu bagaimana? Alkitab tadi sudah mencatat 1 talenta ini dia mengubur talenta itu sampai menunggu tuan talenta itu datang. Singkat cerita kalau dalam teks yang kita baca tadi, ya, marahlah tuan talenta ini, ya. Dan di akhir penutup perumpamaan itu dikisahkan, ya, bagaimana yang 5 dan 2 diberikan hadiah, tetapi yang 1 talenta itu diberikan hukuman, ya, hukuman. Yang menariknya Bapak Ibu, yang diberikan 5 talenta menghasilkan 10 talenta, ya,
Karena 5 tambah 5 10, ditambah lagi ya talenta yang 1 talenta tidak mau menjalankan uangnya, diberikan kepadanya. Nah Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan itu saja. Didapatkan yang menjalankan talenta ini, bukan cuma mendapatkan talenta itu ya, tetapi mereka juga satu kata yang sangat sering kita lalaikan. Mereka masuk ke dalam kebahagiaan tuannya ya. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah tema yang mau kita renungkan pada minggu ini. Awalnya kita melayani Tuhan, banyak hal yang membuat kita melayani. Yang Engkau mengasihiku Tuhan, aku mau membalas kasih-Mu. Aku gak ada pekerjaan, waktuku banyak luang, aku mau melayani Tuhan. Kita bekerja, kita melayani Tuhan. Nanti mendapatkan berkat, kepada upah dan lain sebagainya. Tapi kemudian Bapak Ibu, satu hal yang sangat luar biasa kita dapatkan dalam kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan ini ya, ujungnya apa? Kita dibuat, dipandang dan diangkat menjadi keluarga Allah, masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan itu. Nah Bapak Ibu ya, Mazmur ya, Mazmur pada Matius pasal yang ke-25 tadi, ini ternyata merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan para murid pada pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, di mana para murid menanyakan ya, katakanlah kepada kami. Murid bertanya kepada Yesus, bila manakah itu ya, karena pasal di atas 23, 24, 22 dan ke atasnya itu berbicara tentang akhir zaman. Dan mereka bertanya, kapankah itu terjadi? Dan Yesus menjawab pertanyaan ini. Kalau kita melihat Matius pasal 24, ada perumpamaan. Dan Yesus juga menjawab pertanyaan ini ya, melalui perumpamaan-perumpamaan. Pada pasal yang ke-25, Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan para murid itu dengan 3 perumpamaan. Minggu lalu ya dibahas ya, tentang perempuan yang bijaksana atau gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mereka mempersiapkan minyak, itu perbedaan mereka. Dan yang kedua, yang hari ini tentang perumpamaan tentang talenta. Dan pada ayat ke-31 dan selanjutnya, Yesus memberikan satu perumpamaan juga tentang kambing dan domba. Yang mana kambing, yang mana domba. Kita yang mana kira-kira Bapak Ibu? Nah, dari ketiga perumpamaan ini kita menemukan Bapak Ibu ada satu hal yang menjadi perhatian kita ya, minimal ada 3 ya. Ketiga perumpamaan ini sama-sama menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Kalau pada gadis yang bodoh, gadis bijaksana diumpamakan seperti seorang mempelai. Kalau di perumpamaan talenta, tentang talenta diumpamakan dengan Tuhan itu seperti seorang tuan yang mempunyai talenta tadi. Kambing dan domba diumpamakan sebagai seorang raja. Dan juga ketika perumpamaan ini memiliki benang merah sama-sama berbicara tentang penghakiman. Ya, ada yang diterima, ada yang ditolak, Bapak Ibu. Ada yang diberi hadiah, ada yang mendapat hukuman. Sama, isinya 3 perumpamaan. Dan kesamaan mereka, pesan mereka sama, supaya setiap kita bersiap-siap, berjaga-jaga, selalu waspada, ya, standby, karena waktunya kita nggak tahu kapan itu semua akan terjadi. Nah Bapak Ibu, ya, minggu lalu ya kita melihat tentang gadis ini, dan sekarang kita melihat tentang perumpamaan tentang talenta. Ada beberapa hal saja Bapak Ibu yang mau saya sharingkan melalui perumpamaan tentang talenta ini. Yang pertama adalah kita berbicara ya tentang talenta itu, di mana melayani itu sesuai dengan apa yang talenta kita, sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu dan jemaat, mungkin di antara kita pernah bertanya, mengapa ya ada orang yang suaranya sangat indah, bagus sekali. Dan ada orang juga yang suaranya ya cukup bagus sih. Ada juga orang suaranya biasa-biasa aja.
cenderung kurang bagus. Atau di gereja, kenapa ada orang yang bisa main musik kayaknya pandai sekali dia. Ada orang yang cukup pandai. Ada orang yang cukup main musiknya ya cukup tahu saja. Yang penting tahu beda do sama beda re, beda mi, mencet yang mana itu saja sudah cukup. Nah Bapak Ibu, pernah kita bertanya kenapa? Sepertinya ada perbedaan sedemikian rupa. Ya, atau di masyarakat sehari-hari kita menemukan ada orang yang sangat kaya, ada yang setengah kaya, ada yang ya kurang kaya begitu ya. Mengapa Bapak Ibu? Ada mungkin terpikir oleh kita ada banyak jawaban. Ada banyak jawaban ya. Mungkin karena dia mau belajar, dia mau berlatih, dia mau berusaha, dia mau bekerja sehingga dia sukses dan lain-lain. Tetapi salah satu jawaban yang diberikan oleh Matius 25, Bapak Ibu, ini yang menjadi sebuah hal yang menjadi patokan kita. Di mana dikatakan ayat 14 ya, tuan itu, talenta itu yang diberikannya mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, kemampuan, potensi, bakat kita, kepintaran, apa yang kita punya itu dipercayakan Tuhan kepada kita. Kedua, kita melihat ayat ke-15. Masing-masing menurut apa Bapak Ibu? Kesanggupannya. Tuhan tahu yang ini dikasih 5, Tuhan tahu yang dikasih 2, ini dikasih 1, Tuhan tahu itu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Bapak Ibu yang ada pada kita ini ya, semua yang ada pada kita ini Bapak Ibu ya, itu semua adalah pemberian Tuhan ya. Dan kita tahu itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya disuruh seperti Pak Pendeta Elisa, gak bisa saya ya. Apalagi kalau rekaman pagi-pagi begitu syahdu mendengar Bapak Ibu ya. Kalau bisa setiap hari aja lah bawa renungan Pak Pendeta ya. Nah Bapak Ibu, jadi itu semua adalah sesuai kesanggupan kita masing-masing. Dan Tuhan tahu itu. Maka setiap jemaat kita nggak usah saling iri Bapak Ibu ya. Nggak usah saling iri ya, karena wah Tuhan itu nggak adil. Tuhan tuh pilih kasih. Kok dia begini sama aku? Orang itu dikasihnya seperti itu. Rumahnya 5, saya cuma 1. Tapi ada orang juga yang masih kontrak Bapak Ibu. Tuhan tahu kok. Gajinya segitu besar. Ya, tapi juga pengeluarannya besar. Jadi Tuhan tahu ya kesanggupan kita. Jadi tak usah iri. Ya, karena semua adalah pemberian Allah. Amin Bapak Ibu. Iya, ya. Nah, yang kedua kita lihat dalam perumpamaan ini Bapak Ibu adalah ya, lakukan aja talenta kita itu. Ya, layani saja. Banyak orang bertanya, ya mungkin kita juga bertanya, apa sih talenta itu? Nah, zaman Alkitab Bapak Ibu, talenta itu adalah ukuran, sebuah ukuran berat. Ya, sejumlah 3.000 sikal. Atau beratnya itu sekitar 34 kilo, lumayan berat. Ya, kita aja beri beras 20 kilo di satu karung itu lumayan juga ngangkat kan, lumayan ya. Nah ini 34, hampir 2 kali lipat, hampir. Ya lumayan juga Bapak Ibu ya ngangkatnya itu. Jadi satu talenta itu ukuran yang cukup besar, cukup berat. Ya, di dalam perjanjian baru talenta itu ya dinilai dengan uang ya seharga 6.000 dinar. Nah, kalau kita olah sedikit Bapak Ibu, 1 dinar itu ternyata adalah upah bekerja 1 hari. Jadi dia bekerja 1 hari, itulah upahnya 1 dinar. Jadi Bapak Ibu dapat kita simpulkan ya, 1 talenta itu berapa? Sama saja dengan 6.000 hari kerja. 6.000 hari kerja itu berapa tahun Bapak Ibu? 16 lebih. 16 tahun lebih. 16,5 tahun. Ya. Jadi cukup panjang. Dari lahir dia kurang lebih lah tamat SMA lah kurang lebih ya, 17 tahun kurang lebih. Ya. Panjang itu Bapak Ibu. Jadi 1 talenta itu bukan kecil, ukuran yang cukup besar ya. Sehingga kita mengetahui mengapa
Ya, mengapa tuannya itu ya kenapa tuan itu sungguh-sungguh marah kalau yang satu talenta itu tidak menjalankan uangnya, begitu marah dia, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kita coba hitung ya dengan ukuran kita saat ini. Tadi dikatakan satu talenta itu upah pekerja satu hari, ya, 1 dinar itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kalau bekerja itu upah kita itu sebesar 150. Kenapa saya ambil angka ini? Karena beberapa waktu yang lalu di gereja kita di Sugiwaras ada perbaikan tukang sedikit, ya. Ada perbaikan, ya, ada yang rusak sedikit. Lalu kami cari tukang, panggil tukang. Lalu kami tanya, berapa upah sehari? Langsung dijawab, paling kecil itu tidak boleh di bawah 150 katanya. Itu paling kecil. Ya udah, kami bilang 150 aja kalau gitu. Ya, karena nggak boleh segitu. Jadi di situ kita mendapatkan satu catatan. Upah tukang satu hari sebesar 150. Ya, bisa lebih Bapak Ibu, tapi kemungkinan tidak di bawah ini. Bisa di atas itu, ya. Paling kecil katanya, nggak boleh kurang dari situ. Jadi Bapak Ibu, ya coba kita hitung. Ya, 150.000 kita kalikan 6.000 itu berapa Bapak Ibu? 900 juta. Ya, 900 juta, betul ya. Bapak Ibu bisa cek kalau saya salah ya. 900 juta Bapak Ibu, hampir 1 M uang satu talenta itu, ya. Jadi uang ini kecil atau besar Bapak Ibu? 900 juta besar atau kecil? Besar kan? Coba kita cek di tabungan bank kita, ada gak sebesar ini? Mungkin ada, mungkin tidak. Ini Ibu udah geleng-geleng semua, ya. Cukup besar Bapak Ibu, ya. Jadi kita catat dulu, satu talenta itu ukuran yang sangat besar. Kenapa saya katakan besar Bapak Ibu? Uang 900 juta itu kalau dibelikan ruko udah dapat ya. Ruko dapat kan? Ya. Kalau dibelikan mobil, dapat mobil mewah ini Bapak Ibu. Mobil Alphard, ya dapat ini. Ya. Kalau mau dibuka modal usaha udah bisa Bapak Ibu, modal usaha 900 juta udah bisa ini. Kalau buka pecel lele udah berapa gitu ya. Udah berapa biji, udah berapa cabang dibuka ya. Udah bisa buka modal usaha. Ya. Nah, menariknya Bapak Ibu, karena Tuhan ini berkata sungguh marah dia, kenapa gak kau jalankan uang itu? Kamu taruh aja uangnya, ya, bungakan aja uangnya, udah untung. Kita hitung Bapak Ibu ya. Deposito saja 1% 1 bulan berapa Bapak Ibu? 9 juta. Ya, 900 juta. 1% di bank Bapak Ibu, ya. Sudah 9 juta 1 bulan Bapak Ibu. Gaji kita mungkin aja di bawah ini, mungkin ya. Ada di atas pasti ya. Ada juga di bawah. 9 juta 1 bulan Bapak Ibu. Ya. Itulah mengapa Tuhan ini sangat marah kepada orang yang tidak menjalankan talenta itu. Ya. Masukkan aja ya ke bank aja udah 9 juta. Duduk nongkrong aja dia 9 juta 1 bulan dapat. Sampai tuannya datang nanti berapa tahun dia datang, ya kita nggak tahu sampai kapan. Bungakan aja uang itu, udah kembalikan aja semuanya itu. Selesai. Itulah mengapa kita memahami kenapa Tuhan talenta ini sungguh-sungguh marah. Ya, tidak dijalankan talentanya itu. Ada yang mengatakan Bapak Ibu penafsiran ya, satu talenta itu sebesar $1 juta, 14 M lebih. Tapi kita ambil angka terkecil saja, ya tergantung kita menghitungnya, ya. Nah Bapak Ibu, ini saya katakan tadi jumlah yang besar. Jadi wajarlah kalau Tuhan itu marah kalau talenta itu disimpan, ya. Tuhan itu marah kalau talenta itu kita simpan, kita kubur, ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Maka, ya, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Sampai Tuhan itu datang kembali Bapak Ibu, apa yang kita lakukan?
Ini perenungan bagi kita. Ya, ini yang kita renungkan. Kita lihat Alkitab berkata bahwa yang 5 talenta dan yang 2 menjalankan talenta itu. Maka saya tidak perlu membahasnya secara mendalam, Bapak Ibu ya. Kita sorotin saja langsung kepada yang 1 talenta itu, yang mengubur talenta itu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ya? Yang 1 talenta itu mengubur talenta itu, menyimpan talenta itu, nggak mau memakainya, nggak mau menggunakannya. Nah, kita lihat ada beberapa jawaban, ya. Yang pertama mungkin dia iri. Kok dikasih 5 itu, kasih 2, kok saya sah? Aduh, ya. Udahlah, sudahlah. Mau ngapain? Ya, lebih baik udahlah, diam aja lah. Ngapain aku capek-capek? Ya, dia iri. Atau yang kedua, dia merasa minder. Ya. Ada yang lebih bertalenta dari saya, ngapain nyuruh saya? Ini kejadian yang pernah saya alami, Bapak Ibu. Ya, dalam satu gereja, dalam pelayanan di gereja saya tahu ada banyak sekali pemain musik. Saya tahu. Pandai-pandai semua, ya. Lalu sengaja ya kami meminta seseorang ya yang saya tahu dia bisa main walaupun tidak sepandai temannya. Yang penting dia bisa main, ya. Walaupun nggak sepandai temannya. Jadi kami minta dia melayani main musik ya, gini. Apa jawabnya Bapak Ibu? Saya masih ingat. Masa kan aku sih? Kan itu lebih pintar, itu lebih pandai. Kok pilih saya? Dia ajalah, jangan saya. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita? Ya kemungkinan kita pun, ya kalau ditanya apakah setuju? Seperti itu pendapat kita, mungkin kita akan menjawab, mana bisa. Ya, kita pasti nggak setuju pendapat dia mengatakan menolak itu. Tapi inilah kenyataannya Bapak Ibu. Di dalam gereja kebanyakan yang dilakukan oleh orang Kristen ini demikian. Ya, kenyataannya. Sewaktu diminta melayani, apa jawab kita? Ya nanti, jangan saya lah. Ya, masih banyak yang lain, yang lebih pintar, yang lebih bisa, yang lebih kaya, yang lebih segalanya. Ya, kalau lebih ganteng tetap saya katanya gitu ya. Nah, jadi kebanyakan orang Kristen mereka mengubur talentanya, mengubur potensinya, ya, mengubur kebisaan dan kemampuannya, ya, karena minder, merasa ada yang lebih bisa daripada dia, ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan orang yang ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini dikatakan Alkitab, dia orang yang malas dan jahat. Ya, inilah yang dilakukan oleh orang yang punya 1 talenta itu. Dia malas. Ya, dia malas bekerja. Lebih memilih untuk tidak bekerja, melakukan apapun. Dalam bahasa kita lebih enak pilih tidur-tiduran, lebih enak main game, lebih enak main HP, ya, daripada sibuk mengerjakan sesuatu talenta itu. Dan yang lebih buruk lagi, hamba ini berpikir jahat. Ngapain capek-capek kerja? Kenapa? Hasil saya yang kerja, tapi yang menikmati siapa? Bukan saya. Menghasilkan sesuatu, ya, nanti hasilnya ini bukan untuk saya, untuk tuan talenta itu. Ngapain? Ya, seperti itu. Ya udahlah, capek-capek. Ya lebih enak seperti ini aja. Simpan talenta itu, kubur sampai nanti tuan itu kembali. Yang penting kan, ini kadang-kadang pendapat kebanyakan kita Bapak Ibu, nggak semua, ya. Yang penting kan nggak rugi. Tuhan kan nggak rugi. 1 talenta dia beri, 1 talenta juga yang saya kembalikan. Tuhan kan nggak rugi. Kadang kalau orang Kristen berpikir begitu, ya. Udah, yang penting kan gereja nggak ada saya nggak apa-apa kok. Nah Bapak Ibu, ya. Padahal ya kalau kita perhatikan apakah Tuhan itu demikian? Tidak, ya. Soal uang dia nggak pelit, soal talenta dia nggak pelit. Justru, ya, yang 10 talenta itu yang 5 menghasilkan 5 ditambahkan talentanya. Tuhan memberikan talenta itu kepadanya. Jadi Tuhan ini ngapain dia uang? Dia nggak perlu uang lagi, dia sangat kaya kok, ya. Uangnya nggak terbatas, unlimited uangnya, ya. Banyak uangnya, ngapain dia simpan uang itu? Bahkan dia kasih uangnya, dia berikan
modal kerja kalian, usaha sana. Ya ngapain? Kalau dia yang mendepositokan uang udah berapa dia? Ngapain dia kasih orang? Ngapain dia nyuruh orang bekerja? Jadi Bapak Ibu, pemikiran daripada hamba yang 1 talenta itu sungguh-sungguh salah. Dia betul dikatakan jahat dan malas. Jadi renungan kepada kita Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ya, jangan sampai kita pun sama seperti dengan 1 talenta ini. Jadi Bapak Ibu, lakukanlah ya, lakukanlah talenta Anda ya. Bukan soal besar, soal kecil, bukan. Tapi ini soal kepercayaan ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini mengapa kita sebagai orang Kristen disebut sebagai penata layanan. Kita ini bukan pemilik Bapak Ibu. Ya bukan. Kita hanyalah menata milik Tuhan. Ya, mengolah milik Tuhan supaya milik Tuhan ini berjalan dengan baik. Ya. Yang bisa main musik lah. Yang bisa menyanyi, nyanyilah. Yang melayani, bisa melayanilah. Yang diberkati dengan harta, ya, investlah untuk kerajaan Allah. Apalagi untuk pos kita ya, Ayu Agung, ya, puji Tuhan ya, baru dibuka, udah besar ya, bisa kalah Galilea air batu ini ya, nah Bapak Ibu. Tapi tetap disupport. Siapa tahu nanti mereka mensupport untuk pembangunan gereja nih tadi ya, siapa tahu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, kerjakanlah talenta Bapak Ibu. Karena ini kita bukan pemilik, tapi kita ini hanyalah penata layanan. Kita mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi, jadilah penata layanan yang baik Bapak Ibu ya. Yang ketiga ya, supaya kita Bapak Ibu ya melihat ada upahnya kok bagi orang yang menjalankan talenta tersebut. Ya, perumpamaan ini Bapak Ibu ditutup ya dengan kepulangan ya, kepulangan sang tuannya itu, sang tuan talenta itu. Entah berapa lama kita nggak tahu. Alkitab nggak mengatakan tanggal pastinya berapa tahun, tidak ya. Itulah mengapa kita juga melihat kerajaan sorga pun gak ada yang tahu kapan dia akan datang. Kita hanya Bapak Ibu seperti orang yang 2 talenta ini ya, tetap setia menjalankan tugas pekerjaan kita, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita setia bekerja sehingga dapat menghasilkan minimal 2 kali lipat. Itu saja sampai dia datang. Dia belum datang, kerjakan terus. Dia belum datang juga, masih juga kita kerjakan terus. Nah, ada sangat jelas dikatakan ya, yang menghasilkan 5, yang diberikan 5, diberikan 2, menghasilkan 2 kali lipat. Ya, jadi Bapak Ibu kita ingat, suatu hari kelak melalui perumpamaan tentang kerajaan sorga, diumpamakan seperti perumpamaan talenta ini. Yang perlu kita ingat adalah suatu hari kelak sang tuan itu akan datang dan mengadakan perhitungan kepada kita Bapak Ibu. Mana kemarin uang yang segitu yang dipercayakan itu? Mana kemarin suara yang ku berikan sama kamu, udah kamu pakai belum? Mana yang kemampuannya seperti itu? Mana yang begini? Ingat, suatu hari kelak Allah akan mengadakan perhitungan kepada kita Bapak Ibu. Menarik kalau kita perhatikan sejenak Bapak Ibu, ayat 21 dan 23 sedikit saja ya. Ini adalah pujian Tuhan itu kepada yang empunya 5 dan yang kepada 2 talenta ya. Setelah yang 5, Tuhan ini punya talenta Tuhan, yang 5 hasil 5. Ini pujian Tuhan tuh. Maka Tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu dia datanglah yang 2 talenta. Tuhan ini 2 talenta Tuhan, menghasilkan 2 talenta juga. Ini 23. Ya, dikatakan oleh tuannya itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan selanjutnya sama percis. Yang saya garis bawahi cuma ini bedanya Bapak Ibu. Memikul engkau telah setia
Kalau kepada yang 5 talenta, engkau telah setia dalam perkara kecil, ya, dan selanjutnya. Tapi yang kepada 2 talenta dikatakan ada tambahan dikit, ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Walaupun cuma 2, engkau tetap setia, engkau tetap bertanggung jawab, engkau tidak iri, tidak minder, tidak malas, tidak jahat, kau tetap bekerja, kau lakukan talenta ini. Maka marilah, masuklah dalam pekerjaan kebahagiaan Tuanku itu. Jadi Bapak Ibu, singkatnya pujian ini sama persis, hampir sama persis, ya, pujian ini. Jadi Bapak Ibu yang punya talenta lebih sedikit, dia tetap setia menjalankannya. Karena pujian Tuhan itu sama. Dulu saya pikir Bapak Ibu, jadi pendeta itu di sorga nanti upaya lebih besar. Saya pikir. Dulu gitu ya. Tapi melalui perumpamaan ini Bapak Ibu, ya, Alkitab mau menyatakan kepada kita, upah kita sama. Asal kita jalankan aja talenta kita Bapak Ibu. Nggak peduli 5, nggak peduli 2. Bahkan saya percaya 1 pun yang Tuhan kasih kepada kita, tapi tidak kita simpan, tetap kita kerjakan, hanya menghasilkan 1 juga. Ataupun, ya, atau ini penafsiran saja Bapak Ibu, ataupun yang diberikan 1 talenta ini dia sudah bekerja. Pagi siang malam dia bekerja, tapi tidak menghasilkan hal-hal sesuatu yang menghasilkan 2 kali lipat. Sampai Tuhan datang, apa laporan dari sisa 1 talenta ini? Tuhan, ini talenta Tuhan loh. Saya sudah kerjakan ini semua loh. Tapi Tuhan, aduh gimana ya? Musim hujan, musim panas, musim ini semuanya mengganggu, semuanya. Tapi Tuhan, ya, saya sudah berusaha Tuhan. Inilah talenta Tuhan ya. Aku sudah berusaha Tuhan. Apa kata Tuhan itu Bapak Ibu? Ya, dipuji itu tidak Bapak Ibu? Ya, nanti di sorga lah kita tahu Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan dia nggak butuh hasil, dia nggak butuh harta, dia butuh orang yang setia, dia butuh orang-orang yang mau bekerja, dia butuh orang-orang yang mau melayani. Amin Bapak Ibu. Dia nggak butuh harta. Jadi Bapak Ibu jemaat oleh Tuhan, kita kerjakan aja talenta kita dengan baik. Dalam budaya pada waktu itu Bapak Ibu ya, ternyata sudah biasa seorang hamba itu ya diberikan hadiah, udah biasa Bapak Ibu. Ya udah biasa diberikan hadiah. Bisa berupa harta oleh tuannya itu. Ya ini perumpamaan ini. Diberikan harta kepada hambanya oleh tuannya. Udah biasa itu. Ya. Bahkan juga Bapak Ibu dalam budaya pada waktu itu ada juga tuan yang tidak hanya memberikan hadiah kepada hambanya itu berupa harta. Ada juga tuan itu memberikan hadiah yang luar biasa kepada hambanya. Jadi Bapak Ibu kalau tuan memberikan harta kepada hambanya itu hal biasa. Semua orang seperti itu. Budaya seperti itu. Tetapi ya kalau tuannya ya memberikan hadiah ya tidak hanya harta tetapi juga masuk ya, Tuhan itu memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu membuat hamba ini masuk dalam hubungan keluarga dengan sang tuannya itu, masuk dalam kebahagiaan sang tuannya itu. Maka seorang hamba itu perlu mendapat perubahan status, perlu. Oh dia mendapatkan harta, hamba dapat harta cukup habis, harta doang. Tapi Tuhan ini dia memberikan hadiah yang luar biasa, ya. Dia memberikan status yang baru kepadanya, bukan hamba lagi. Dia dibebaskan dari kehambaannya, dari budaknya, dibebaskan. Ya, dia diangkat menjadi bagian dari kebahagiaan keluarganya itu. Dan inilah hadiah yang lebih istimewa Bapak Ibu, bagi orang yang menjalankan talentanya. Amin. Nah, kita pun demikian. Sewaktu Tuhan nanti datang Bapak Ibu, dia masuk, ya, dia datang ke dunia ini mengadakan perhitungan, ya. Apakah kita juga mendengarkan suara seperti itu? Masuk, ya, masuklah hai hambaku yang baik dan setia, turunlah serta
dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita tidak dipandang hamba lagi Bapak Ibu, tapi kita punya hubungan dengan Allah itu. Dan ini yang menarik, ini yang menjadi suatu bagian yang tidak bisa kita lepas daripada Allah. Ya, Allah tidak memandang lagi kita sebagai seorang hamba, tapi Dia menjadikan kita bahagian dari keluarganya. Ini menarik dalam perumpamaan ini Bapak Ibu. Ya, ini yang menarik. Kalau harta semua bos seperti itu. Tapi kalau status kita berubah, ya diangkat menjadi bagian keluarganya, ini luar biasa. Ini mengapa saya mengambil tema ini. Kita melayani Tuhan, menata milik Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, awalnya untuk upah, tapi kemudian untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi jalankanlah talenta itu. Ayat 30 sangat jelas Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak menjalankan talenta itu? Dikatakan di situ, campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tempat apa itu? Pengsaan. Gambaran tentang neraka. Sebuah tempat penghukuman yang berat. Karena bagi orang yang tidak menjalankan talentanya. Saya ulangi Bapak Ibu. Tempat itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang tidak menjalankan talentanya. Yang mengubur talentanya. Sehingga sebagai penutup Bapak Ibu ya, tanyakanlah kepada diri kita pertanyaan ini. Kita jemaat Galilea, tipe yang mana Bapak Ibu kita ini? Diberikan yang 5, diberikan yang 2, atau diberikan yang 1? Kita yang mana Bapak Ibu? Ya. Kedua, tanyakan kepada diri kita. Jangan pikirkan berapa banyak talenta itu yang Tuhan berikan kepada kita, entah 5, entah 2, entah 1. Tapi tanyakanlah, apakah kita menjalankan talenta itu? Entah 5, entah 2, entah 1. Ya, jalankan saja. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana prosesnya? Bagaimana kita menjalankan talenta itu? Apakah kita menjalankannya dengan baik? Atau malahan kita menguburnya dalam tanah sampai Tuhan itu datang. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu, ingatlah apa yang terjadi kepada orang yang bertalenta itu, baik yang 5, baik yang 2, maupun kepada yang 1. Ingatlah apa yang terjadi kepada mereka. Yang menjalankan talenta seperti ini, yang tidak menjalankan seperti ini. Ingatlah akan hal ini. Maka dalam hidup kita Bapak Ibu, jadilah ya penata layanan yang baik. Bukan pemilik, tapi kita melakukan ya yang Tuhan percayakan kepada kita itu ya dengan baik. Yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola, menghasilkan ya. Inilah yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk kiri kanannya, jadilah penata layanan yang baik ya Pak. Jadi penata layanan yang baik ya Bu ya. Ya. Tuhan memberkati kita ya. Mari kita satu dalam doa.